Bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati laut Indonesia supaya tetap lestari? Saya Hawis Madupa, saya Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI, dan sehari-hari saya sebagai dosen dan peneliti di Institut Pertanian Bogor. Keahlian saya di bidang ilmu kelautan, khususnya di biologi laut, keanekaragaman hayati laut, dan genetika kelautan. Alasan saya berkecimpung di bidang kelautan adalah, pertama, Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Indonesia memiliki 3 ekosistem tropis yang paling khas, seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Di ketiga ekosistem tersebut banyak sekali hidup biota-biota asosiasi yang banyak bermanfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Dan lebih dari 17.000 pulau ini belum banyak dieksplor oleh para peneliti dunia ataupun peneliti Indonesia. Untuk itu, ketertarikan saya untuk menggali lebih banyak lagi potensi keanekaragaman hayati laut tersebut. Potensi ekonomi laut bagi perekonomian Indonesia sangat banyak. Dari ketiga ekosistem saja itu bisa memberikan berbagai jasa-jasa ekosistem, seperti jasa provisi, jasa habitat atau dukungan habitat, jasa kultural, dan juga jasa penelitian. Dari berbagai jasa tersebut, kita bisa manfaatkan dan dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, baik skala mikro maupun global. Jasa tersebut bisa digunakan seperti jasa provisi, misalnya memberikan pengaturan dalam menyediakan pangan, bahan baku, ataupun energi. Selain itu, ekosistem juga memberikan jasa seperti pengaturan gas dan udara antara udara dan laut, sehingga kita mendapatkan atmosfer lingkungan yang sangat baik. Yang ketiga adalah jasa habitat. Mereka memelihara seluruh keanekaragaman hayati yang hidup di dalam ekosistem tersebut. Dan terakhir adalah jasa kultural. Ini yang sangat banyak dimanfaatkan dalam ekonomi kreatif, misalnya memberikan jasa pariwisata ataupun jasa penelitian yang mampu mendongkrak perekonomian di skala kecil. Bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati laut Indonesia supaya tetap lestari? Yang pertama, kita harus melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi terhadap semua ekosistem yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa tahu apa saja potensi yang hidup di sana, berapa jumlah spesies, bagaimana aktivitasnya, dan bagaimana proses pemanfaatannya. Selain itu, kita harus menjaga penebangan hutan juga harus terkendali, karena kejadian-kejadian yang ada di daratan juga akan berpengaruh pada di lautan. Dan kita juga harus menjaga supaya pencemaran laut itu tidak terjadi secara masif. Oleh karena itu perlu ada sistem untuk menjaga pencemaran tersebut, termasuk sampah plastik ataupun sampah dari rumah tangga dan industri. Oleh karena itu, dengan menjaga hal-hal tersebut, kita bisa mempertahankan nilai ekologi ataupun ekonomi dari keanekaragaman hayati laut Indonesia. Selain itu, kita harus melakukan biomonitoring untuk spesies asing invasif, karena dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, tentunya banyak sekali kapal-kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Tentunya ini membawa air balas yang mempunyai potensi membawa spesies asing tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mendata atau melakukan monitoring terhadap kawasan-kawasan yang menjadi daerah perlintasan dari kapal tersebut, sehingga kita bisa mengetahui spesies asing apa saja yang sudah masuk ke Indonesia. Dan secara keseluruhan kita perlu melakukan konservasi sumber daya hayati laut di 3 ekosistem tersebut untuk tetap menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Ekonomi kita melekat pada alam, bukan di luarnya. Oleh karena itu, kita harus berpikir untuk memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia bersama. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita punya, kita dapat memanfaatkan sumber daya hayati tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutannya
sampai anak cucu kita.